Wasallam juga bersabda, bersedekahlah sebab sedekah menjadi pelepas atau pemisah dari api neraka. Setengah ilmuwan berkata, amal yang paling utama ialah melaparkan perut-perut yang kenyang dengan berpuasa. Ahlakul hadisah. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menganjurkan masyarakat supaya bersedekah, bertepatan keberangkatannya menuju perang Tabuk, lalu datanglah Abdurrahman bin Auf membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Sahutnya, ya Rasulullah, aku punya uang yang banyak, sekitar 8.000 dirham. Separuhnya dibuat kebutuhanku dan keluargaku, sedangkan separuhnya lagi sengaja kupinjamkan kepada Tuhanku, yaitu sekitar 4.000 dirham. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abdurrahman, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semua hartamu, baik yang dibuat nafkah dirimu dan keluargamu, ataupun yang kau berikan fisabilillah. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, aku menjamin orang-orang yang tiada berbekal. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang artinya, perumpamaan mereka yang membelanjakan hartanya fisabilillah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 butir, setiapnya mengandung 100 biji. Allah melipatkan pahala siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala sangat luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Lihat majelis 6 awal. Al-Faqih berkata, orang bersedekah bagikan seorang yang petani apabila ia pandai dalam bidang atau profesinya, bibitnya unggul dan lahannya subur, maka hasilnya pun baik, melimpah ruah. Tiada berbeda dengan orang yang bersedekah apabila ia seorang yang saleh, hartanya baik dan halal dan diberikan tempat guna, maka pahalanya juga banyak melimpah ruah. Tercantum di dalam Syifa'at Du'i. Al-Faqih Abu Laits menegaskan, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, ataupun dalam kitab apa saja yang Dia wahyukan, Dia telah menetapkan di dalam semua itu dan mewahyukan ke seluruh Rasul-Nya bahwa keridhoannya bersama dengan keridhoan bapak ibunya, dan kemarahannya menyertai kemarahan mereka berdua. Sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidaini thumma al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari Tambe. Disebutkan 3 ayat diturunkan bersamaan dengan 3. Satu di antaranya tidak dikabul tanpa yang lainnya, yaitu firman-Nya, aqimus sholata wa atuz zakata, lakukanlah sholat dan bayarlah zakat. Maka siapa yang melakukan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak terkabul atau tertolak. 2. Firman-Nya, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang mentaati Allah tapi tidak mau mentaati Rasul-Nya, maka sia-sialah amal ketaatannya atau tertolak. Yang ketiga, dalam firman-Nya, anishkurli wali walidaik, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Surat Al-Luqman ayat 14. Siapa yang bersyukur pada Allah tapi tiada bersyukur kepada ayah ibunya, maka Allah tidak menerima syukurnya. Hadis yang menggarisbawahi tentang hal ini yaitu sebagaimana berikut. Man arda walidayhi faqad arda khaliqah, wa man ashata walidayhi faqad ashata khaliqah. Yang artinya, siapa yang berupaya mencari keridhaan ibu bapaknya, maka juga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Sebaliknya, siapa yang membangkitkan kemarahan mereka, berarti sama pula mengundang kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Tanbihul Ghafilin. Ada sebuah hikayat bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam berpergian menjelajah kawasan di antara langit dan bumi, hingga tibalah ia di samudra yang dalam. Ombak besar terlihat olehnya. Lalu ia berikan aba-aba supaya angin berhenti
Dan saat itu juga secara serentak angin berhenti mematuhi perintahnya. Kini jin Ifrit menerima giliran supaya menyelami kedalaman samudra tersebut. Ia menyelam sampai ke dasarnya, maka di dasar samudra terlihatlah olehnya sebuah kubah mutiara putih yang rapat, tiada berlubang. Kemudian ia membawanya keluar dan ia serahkan kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Raja sangat kagum dan memandangnya dan berdoa. Maka dengan doanya bergeserlah daun pintunya. Terbukalah kubah itu dan lebih mengagumkan lagi ketika di dalamnya terdapat seorang pemuda yang sedang bersujud. Ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, siapakah Anda? Dan dari jenis malaikat, jin ataukah manusia? Jawabnya, aku adalah dari jenis atau bangsa manusia. Lalu amal apakah yang dapat mengangkatmu setinggi ini? Jawabnya, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di saat menginjak lanjut usia, ibuku gendong di atas punggungku, dan di saat itulah terdengar darinya doa sebagaimana berikut. Allahumma rzuqahul qana'ah waj'al makanah ba'da wafati fi maudi'il la fil ardi wala fis samai. Yang artinya, ya Allah, berikanlah sifat qanaah kepadanya, yang dimaksud adalah anaknya, dan berikan pula tempat untuknya nanti sepeninggalku, bukan di bumi dan bukan pula di langit. Kemudian sesudah itu ia tiada, maka aku berlibur ke pinggir pantai, dan terlihatlah sebuah kubah mutiara. Aku menghampiri dan masuk ke dalamnya. Kubah pun bergerak, berlaju dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun tidak tahu pasti di udarakah atau di bumikah aku berada. Namun aku tetap memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di dalamnya. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, dengan jalan apakah Allah Subhanahu wa taala memberimu rezeki? Jawabnya, saat perutku terasa lapar, Allah ciptakan sebuah pohon berbuah, maka dia berikan buah-buahan tersebut kepadaku. Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam lagi, minumnya. Saat aku terasa haus, keluarlah dari dalam, yaitu sebuah pohon, yang mana air putihnya melebihi susu dan manisnya melebihi madu, serta dinginnya melebihi salju. Kemudian bagaimana pengetahuan Anda tentang siang dan malam? Jawabnya, ketika terbit fajar subuh, berubahlah kubah menjadi putih warnanya. Dengan ini aku tahu pasti suatu bukti adalah siang hari. Dan saat matahari terbenam, berubahlah kubah menjadi gelap. Dan saat matahari terbenam tersebut, hingga aku tahu pasti bahwa suatu malam itu adalah malam hari. Mengakhiri dialognya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ia panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menutuplah pintunya dan pemuda itu menetap di dalamnya seperti semula. Tercantum di dalam Majma' al-Latif, Majma' Lataif. Hikayah, Nabi Musa alaihissalam ingin mengetahui siapa kawannya di surga nanti. Katanya, ya Tuhan, tunjukkanlah kepadaku siapa kawanku di surga. Jawabnya, pergilah kamu ke kota ini dan menujulah ke pasar ini. Maka kamu bakal bertemu dengan seorang pria, yaitu penjual daging. Parasnya demikian, dan dialah orang yang akan menjadi kawanmu kelak di surga. Al-Kisah, setelah memperoleh petunjuk wahyu tersebut, Nabi Musa alaihissalam segera berangkat mencarinya hingga sampailah ke tempat tujuan. Ia tegak di sana sampai matahari terbenam. Orang itu mengambil sekerat daging dan dimasukkan ke dalam keranjang. Maka sewaktu hendak kembali, bertanyalah Nabi Musa alaihissalam, apakah Anda punya tamu? Jawabnya, betul, aku punya tamu. Maka diajaklah Nabi Musa masuk ke dalam rumahnya, dan ia segera tegak dan sibuk memasak keratan daging yang dimasukkan ke dalam keranjang tadi. Dan sewaktu ia mengeluarkan isi keranjang, terlihatlah seorang nenek lemah bagai anak merpati atau burung yang masih kecil. Pria itu mengangkatnya dan menyuapinya hingga nenek lemah itu terasa kenyang. Tentang pakaian, pria itulah yang mencuci dan menjemurkannya. Nanti sesudah kering ia pakaikan kepada nenek tersebut. Kemudian dimasukkan lagi ke keranjang tempat semula. Nenek itu menggerakkan bibirnya, entah apa yang diucapkannya, namun sebagai seorang Nabi Musa alaihissalam tahu pasti isi ucapan nenek itu, yaitu doa yang ditujukan kepada anaknya. Doanya adalah sebagaimana berikut. Allahumma ja'al ibni jadisa Musa fil jannah. Yang artinya, ya Allah, tempatkanlah anakku bersama Nabi Musa di surga. Kemudian pria itu mengangkat nenek tersebut
menanggalkannya kepada sebatang kayu ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Kenapa engkau berlakukan seperti itu?" Jawabnya, "Nenek ini adalah ibu kandungku, ia telah lemah tiada berdaya untuk duduk sendiri." Akhirnya Nabi Musa pun berkata, "Terimalah kabar gembira bagi Anda dan kenalkanlah aku adalah Nabi Musa alaihissalam. Engkaulah kawanku kelak di surga. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti di surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keagungannya, asma-Nya yang bagus dan berkat kemuliaan Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia." Dikutip dari kitab Zubdah. Hikayah lagi, ada seorang majusi yang datang dan menginginkan kedatangannya ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam diperlakukan sebagai tamu, namun permohonannya itu tidak dikabulkan. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak mampu menerima Anda berstatus tamu bagiku, kecuali jika Anda melepas agama Anda dan doktrin majusinya." Dan majusi itu pergi, namun segeralah turun wahyu Allah memperingatkan firman-Nya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tidak mampu menerimanya sebagai tamu sebelum ia melepas agamanya? Hal apakah yang memberatkan kamu menerima sebagai tamu malam ini? Aku telah memberinya makan dan minum selama 70 tahun, padahal ia bersikeras mengingkariku." Maka pagi-pagi sekali Nabi Ibrahim berangkat mencari majusi tersebut. Dan setelah ketemu, Ibrahim berjanji kepadanya. Jawab majusi, "Perkara apakah yang mengubah pendirianmu? Kemarin engkau menolakku, dan kini bahkan engkau mencari-cari diriku." Jawabnya, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku tentang keinginanmu kemari itu." Sahabat majusi, "Betulkah Tuhan telah memberi kemurahan padaku selama 70 tahun, sedang aku orang yang tak tahu diri, bersikeras mengingkarinya? Kalau demikian, sudilah engkau menjabat tanganku dan saksikanlah bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan engkau adalah Rasul-Nya." Demikian ini dimuat oleh setengah kitab-kitab Mau'idah, di antaranya kitab Syekh Sya'di. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam suatu hadis riwayat yang panjang, yang artinya, "Sungguh sedekah itu menyimpan 5 hal yang menguntungkan bagi pihak pemberinya, yaitu: 1. Meningkatkan harta kekayaannya atau menjadi bertambah banyak. 2. Menjadi penyembuh atau obat penyakit yang tengah diderita olehnya. 3. Allah Subhanahu wa taala menghapus malapetaka yang menimpa mereka. 4. Melintasi sirat bagai kilat yang menyambar bagi mereka. 5. Mereka masuk surga tanpa perhitungan amal dan penyiksaan." Nyata kebenaran hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW juga bersabda, yaitu, "Afdalul a'mali sholawatul khams wa afdalul akhlaqi tawadu." Yang artinya, amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu dan akhlak terbaik adalah tawadu. Nyatalah kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daqaiqul akhbar. Demikianlah penyampaian bab ke-13 kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita dicatat sebagai anak yang soleh dan soleha, serta akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan telah mendapatkan juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.